Proses Mesilges dan Eliano terus digeber jelang melawan Bahrain dan Cina. Oliver Mini mendadak memberikan respon ke timnas Indonesia. Justin benar-benar penuh percaya diri jelang bertandang ke Bahrain dan Cina. Kevin Dix kembali muncul setelah timnas Indonesia berhasil tahan imbang Australia. Nama Martin Paes sukses masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mesilges terbang ke Old Trafford jelang bergabung bersama timnas. Penyerang timnas Australia mendadak minta maaf ke supporter tim Merah Putih. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerang timnas Australia itu Mitchell Duque baru-baru ini menjadi sorotan setelah melontarkan komentarnya yang dianggap menyindir tradisi timnas Indonesia yang menyajikan lagu Tanah Airku pasca pertandingan. Pemain berusia 33 tahun itu kemudian meminta maaf atas pernyataan tersebut. Dalam sebuah unggahan di Instagramnya, Duque menjelaskan bahwa komentarnya dilatar belakangi oleh rasa frustasi akibat berhasil imbang melawan timnas Indonesia. Ia mengaku tidak bermaksud untuk tidak menghormati Indonesia dan para pendukungnya. Saya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Komentar saya itu bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia. Saya hanya frustasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang imbang atau kalah, ujar Duque. Ya, sebelumnya dalam wawancara dengan Football Australia, Duque sempat menyindir antusias supporter timnas Indonesia yang merayakan hasil imbang seolah-olah meraih kemenangan. Ia terlihat kebingungan dengan tradisi menyanyikan lagu tersebut setelah pertandingan terlepas dari hasil akhir. Pernyataan Duque tersebut memicu reaksi dari warganet Indonesia. Banyak yang merasa tidak terima dengan komentarnya itu. Jadi saya meminta maaf atas semua kesalahan dan menyampaikannya dengan penuh rasa hormat, kata Duque. Penampilan impresif kiper timnas Indonesia itu Martin Paes kini mendapatkan pengakuan internasional setelah dirinya masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik di matchday kedua putaran ketiga ini. Dilansir dari situs resmi World Championship AFC, performa Martin Paes yang luar biasa kini berhasil menempatkannya sejajar dengan pemain-pemain top Asia lainnya. Penampilan cemerlang Martin Paes di ajang ini tidak hanya membawa pengakuan pribadi, akan tetapi juga mengangkat citra timnas Indonesia di mata dunia. Keberhasilannya menunjukkan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan di putaran ketiga ini, di mana prestasi Martin Paes kini masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia dan bisa memberikan motivasi lebih bagi skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di turnamen tersebut. Selain itu, hal ini juga akan semakin menegaskan bahwa kualitas sepak bola Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional dan timnas Indonesia tentu layak mendapatkan perhatian khusus dari tim-tim besar di Asia. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aritejo kini memberikan kabar terkini mengenai proses relasi Mesilges dan Eliano. Menurutnya, proses perpindahan kewarganegaraan Mesilges dan Eliano dalam jalur yang benar. Ya, diketahui Mesilges dan Eliano telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga skuad timnas Indonesia. Keduanya merupakan pemain yang berusia 23 tahun yang memperkuat tim Eredivisie Belanda. Mesilges berposisi sebagai bek tengah, sementara Eliano merupakan bek sayap atau penyerang sayap. Dito pun mengatakan bahwa proses keduanya kini sudah di Dewan Perwakilan Rakyat setelah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, untuk sesi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan setelah dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, ujar Dito Aritejo. Kita akan memantau, ini kebetulan raker di DPR. Setelah ini mungkin saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah didisposisi atau belum. Tapi saya yakin semangatnya sama juga selama ini. Kawan-kawan senior di DPR selalu proaktif membantu kami di olahraga, jelas Dito Aritejo. Ya, Dito pun menargetkan bahwa kedua pemain tersebut nantinya bisa bermain di putaran ketiga ini saat tim Merah Putih bertandang ke Bahrain dan Cina. Namun sang menteri belum bisa memastikan apa-apa, terutama dengan adanya pergantian di pemerintahan nantinya. Kami menargetkan itu bisa di Oktober, tapi target ya, ujar Dito. Ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya sama, dan saya yakin pasti masih sama, ujarnya menegaskan.
Bek keturunan yaitu Kevin Dix kini tidak berhenti menebar kode bahwa dirinya seakan berminat untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Kode ini disampaikannya setelah timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di putaran ketiga ini. Nah, setelah pertandingan tersebut, Kevin Dix menyampaikan komentar di unggahan Martin Paes yang tampil solid dalam pertandingan tersebut, di mana Martin Paes membagikan momen dirinya setelah bermain di Stadion GBK, di mana ia bangga karena berhasil meraih poin bagus dan juga mencetakkan nirbobol. Kemudian di postingan itulah Kevin Dix muncul dengan komentar emoji bintang. Hal itu pun lantas membuat heboh warganet tanah air. Ya, diketahui Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dikabarkan akan suksesi di kloter pertama bersamaan dengan Jordi Amat DKK. Sayangnya, ia akhirnya tidak menjalani proses tersebut. Namun kabar tersebut pun kini kembali semakin gencar setelah Mesilges dan Eliano memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Kata-kata oleh Romeni setelah disebut sulit untuk memperkuat timnas Indonesia kini mencuri perhatian, sebab para penggemar memang sempat berharap bahwa sang pemain ini dapat diproses menjadi WNI nantinya. Ya, nama Romeni memang sempat mencuat sebagai salah satu target untuk ilustrasi berikutnya, apalagi performa sang pemain di klubnya tengah gemilang belakangan ini. Sayangnya, Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu menyampaikan agak sulit untuk memproses Romeni, namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa kesulitan yang dimaksud dirinya. Dan kini sang pemain disebut angkat bicara soal pernyataan Arya itu, sama seperti ucapan sang exco PSSI, di mana Romeni juga berkata-kata lewat sebuah kode darinya. Pemain berusia 24 tahun itu hanya mengunggah ulang sebuah kutipan lewat akun Instagram miliknya, namun kata-kata tersebut seakan mengindikasikan sesuatu. Yakinlah dengan hasil terbaik, bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan, bunyi tulisan tersebut. Keyakinan luar biasa Anda akan membawa Anda ke sebuah keajaiban yang akan terungkap, lanjut kutipan itu. Biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan, bunyi unggahan Romeni di Instagramnya. Ya, dalam hal ini tentu menarik dinantikan apa maksud dari unggahan Romeni itu. Namun yang pasti sang pemain ini belum akan diproses dalam waktu dekat ini, sebab Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengumumkan bahwa ada dua pemain yang akan suksesi berikutnya. Kedua pemain tersebut adalah Eliano dan Mesilges. Calon pemain timnas Indonesia yaitu Mesilges dan klubnya yaitu FC20 akan melawan Manchester United di bulan ini dalam ajang Liga Eropa. Ya, diketahui MU akan berlaga di Liga Eropa musim ini setelah menjuarai Piala FA musim lalu. Sementara itu FC20 akan bertanding di Liga malam Jumat ini setelah finish ketiga di Liga Belanda musim lalu. FC20 sendiri nyaris lolos ke kualifikasi ketiga Liga Champions. Namun sayangnya ia gagal melaju usai dikalahkan oleh RB Salzburg. Alhasil FC20 harus bermain di Liga Eropa, di mana FC20 akan bertemu dengan MU di matchday pertama bulan ini berdasarkan hasil pengundian, di mana MU lah yang akan menjamu klub Mesilges tersebut di Old Trafford pada malam Jumat nanti, tepatnya 26 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Itu artinya Mesilges akan terbang ke Old Trafford bersama rekan-rekannya di FC20, di mana Mesilges akan bertemu asuhan Erik ten Hag di sana untuk mengarungi laga tersebut. Ya, Mesilges sendiri diketahui menjadi andalan di lini belakang FC20. Ia sudah bermain menjadi langganan di semua ajang dan selalu menjadi pilihan utama. Patut dinantikan laga tersebut, apalagi nantinya akan ada Mesilges calon pemain timnas Indonesia yang akan berjuang di sana sebelum bergabung bersama timnas Indonesia. Justin Hubner kini memasang target tinggi, di mana ia ingin timnas Indonesia menyapu bersih dua pertandingan tandang putaran ketiga ini pada bulan Oktober mendatang. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain dan Cina dalam partai ketiga grup C pada 10 dan 15 Oktober 2024 ini. Untuk laga berikutnya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina, ujar Justin Hubner kepada wartawan. Ya, dalam putaran ketiga ini, Bahrain sukses mempermalukan tuan rumah Australia 1-0. Namun mereka dibantai timnas Jepang 5-0 ketika bermain di markas sendiri. Sedangkan timnas Cina menjadi bulan-bulanan di awal putaran ketiga ini, di mana timnas Cina dihajar Jepang 7-0 dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Sementara itu, timnas Indonesia mendapatkan hasil lumayan dalam dua pertandingan awal putaran ketiga ini, di mana skuad Garuda mengimbangi Arab Saudi 1-1 dan Australia dengan skor kacamata. Saya pikir timnas Indonesia harus mendapatkan 6 poin ketika melawan Bahrain dan Cina, imbuh Justin Hubner penuh percaya diri. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.